95,7 FM Radio Format dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kemudian bareng saya Ferry Prasetya di program Bika Bicara. Saya akan mencoba untuk melepas masker saya supaya kita bisa leluasa ngobrol dengan narasumber kita yang spesial pada kesempatan siang hari ini. Ada Mbak Yulia. Selamat siang Mbak Yulia. Siang Mas Ferry. Oke, kita ngomongin soal rumah idaman, di mana rumah ini menjadi salah satu hal yang wajib dipenuhi untuk semua orang, terutama untuk orang-orang yang baru saja menikah, karena rumah itu luar biasa ya, tempat hunian kita supaya kita merasa nyaman. Dan rumahku adalah istanaku atau surgaku, jangan sampai rumahku adalah nerakaku. Mbak Yulia, ngomongin soal rumah ini, Mbak Yulia, ini adalah sebuah langkah yang sangat profesional menurut saya dari seorang pebisnis sandal, sepatu atau alas kaki langsung meloncat menjadi ke dunia developer begitu ya Mbak ya? Properti tepatnya. Iya. Oke. Mbak Yulia, iya. Saya pengen tahu sebelum kita lebih detail ngomongin soal properti Mbak, kenapa sih alasannya dari seorang pebisnis gitu ya, Iya. Loncatnya kok jauh gitu, kenapa? Sebenarnya sama aja sih, maksudnya dari usaha kita langsung pindah arah ke properti. Soalnya sama-sama jualan, sama-sama dapat uang. Basicnya sama? Basicnya sebenarnya sama. Oke. Pemasaran. Ya, ngomongin soal rumah, saya tahu Mbak Yulia ini ketika saya lihat status di WA-nya itu ada hunian yang luar biasa. Tapi kita akan lebih tahu lagi untuk Wika Muda yang pengen bergabung, monggo di 528-662 atau masuk di WA grup boleh 0822 3400 742. Kita ngomongin soal dunia properti, ngomongin soal hunian yang nyaman, Mbak Yulia, kalau punya rumah itu kan enak ya? Enak lah. Kita mau bangun siang. Mau ngapain aja, ngapain gitu ya, Iya. Oke gitu ya. Oke. Tapi masalahnya tidak semua orang tahu loh Mbak, syaratnya seperti apa? Syarat untuk punya rumah, nggak harus beli kontan. Mau KPR boleh, mau in-house juga boleh. Kalau yang KPR bagaimana, kalau yang in-house bagaimana? Kalau KPR itu minimal ada, kalau untuk sekarang lagi promo nih di Geraha Majapahit ya. Nah, ada promo nih. Promonya gimana Pak Yulia? DP 0%, tinggal 0%. UTJ aja 5 juta. Setelah itu bisa langsung pilih mau tipe terkecil sampai yang tipe tergede. Oke, uang tanda jadinya 5 juta? Iya. Semua tipe? Semua tipe. Dari yang terkecil itu ada speknya apa aja? Misal terkecil kamarnya 10, kalau dia 8. Gak gitu. Kayak gimana? Jadi kalau yang untuk tipe paling kecil itu kita ada tipe 45. Ukurannya 614. Harganya 300, 325, 350. Untuk di KPR kan itu nambah biayanya nambah 100 juta. Untuk biasanya itu untuk in-house, itu istilahnya kayak bunganya gitu loh. Oke, ya. Itu nambah 100 juta. Dan kalau mau nego bisa sih, nego langsung datang aja ke kantor, bisa ketemu saya dengan Mbak Yulia. Kantornya di mana? Kontak personnya berapa ini biar tahu ya. Kantornya ada di Jabon. Kalau mau hubungi saya bisa langsung ke WA saya 085 60 77 42 658. Oke, Mbak Yulia, syaratnya apakah harus menjadi ASN? Apakah kalau nggak ASN harus menjadi pegawai tetap atau gimana, Mbak? Syaratnya ASN bisa, pegawai pabrik juga bisa, karyawan pabrik. Kalau untuk pengusaha rumahan kayak meracang gitu biasanya agak susah sih Mas, soalnya nggak ada slip gaji. Oh, harus ada slip gaji ya? Jadi harus utama itu memang harus ada slip gaji. Terus gajinya harus memenuhi syarat karena dipotong kan biasanya untuk biaya hidup dan lain-lain. Jadi jangan sampai ada angsurannya 3 juta. Terus gajinya 3 juta kan nggak cukup Mas, nggak bisa buat makan ya kan? Artinya jangan sampai banyak hutangnya. Iya, maksudnya gitu. Ya, Mbak Yulia, itu yang tipe terendah ya, atau terkecil ya, 300 sekian juta, 325 ya. Itu tenornya berapa tahun? Biasanya itu maksimal 20 tahun. 20 tahun? Uang tanda jadi 5 juta? Itu mengurangi harga dari sebelumnya 350, UTJ 5 juta, tinggal 3 juta, 345 juta. Tapi kalau misalnya punya uang lebih, mohon maaf bukan sombong gitu, ada beberapa orang ya mungkin, Mbak saya
tanda jadinya nggak segitu. Saya punya 70 juta. Siap. Itu mengurangi Pasti cicilannya? mengurangi. Iya, pasti mengurangi. Oke, ini kan kerjasama MUU dengan Bank 5 ya? Iya. Nah, ada bank-bank apa saja yang kerjasama dengan semua bank? Semua bank bisa. Bisa ya? Bisa. Bunganya juga beda-beda? Beda-beda. Marketing tentu tahu ya bagaimana ini ya. Oke, selain ada slip gaji, kemudian pasti KTP sama istri begitu ya. Tapi kalau misalnya punya rumah di tempat lain, bisa juga nggak? Biasanya kalau punya rumah di tempat lain, asalkan cicilannya udah selesai, bisa. Tapi kalau ada cicilan, masih ada cicilan, biasanya nggak bisa. Gitu. Selain tanda jadi, ada kwitansi dan sebagainya, apa yang didapat dari orang-orang yang ingin mendapatkan rumah? Kalau untuk tunai, kita nanti langsung pengurusan ke SHGB. Nanti bisa dinaikkan ke SHL. Oke, gitu ya. Ini menarik sekali Mbak Yuli. Dari senyum Mbak Yuli ini ada beberapa yang disimpan. Saya pengen kita fair ya Mbak Yuli. Mbak Yuli, beberapa hari yang lalu teman-teman marketing ini kena razia Satpol PP soal IMP ya. Saya pengen mengklirkan dulu di Gramo Jawa Barat semuanya clear ya? Aman ya? Gramo Jawa Barat semuanya aman. IMB kita udah legal semuanya. Pokoknya aman mas. Aman ya? Aman. Saya pun sebagai marketing jualan juga risih, maksudnya kalau jualan kita nggak legal kayak gitu-gitu, kita sendiri juga takut. Komisinya berapa, nanti kena polisi berapa, kan maksudnya nggak seimbang gitu loh mas. Jadi ya harus pinter lah. Dan dengar-dengar katanya sekarang itu kalau mau jadi marketing properti itu harus embel-embelnya harus sertifikat gitu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ini mulai terbuka ya. Jadi gimana Mbak Yulia? Kapan terjadinya? Mulai kapan? Saya sebenarnya tahunya itu dari tahun kemarin sih. 2021. 2021. Tapi katanya dari 2019 kayak gitu aturannya 2000 berapa 17 sampai berapa gitu loh. Itu memang marketing harus ada sertifikat ya dari dinas terkait. Alhamdulillahnya saya sudah ada sertifikat. Kemarin itu saya lagi ngurus NIB, NIB dan saya alhamdulillah dibantu sama Kalodis. Dan itu pengurusannya di GMSC. Oke. Kalau kota teman-teman kita di sana ya. Kalau kabupaten mungkin di dinas koperasi. Ya. Kalau kabupaten ya mungkin di dinas kabupaten terkait. Mbak Yulia, kalau orang pengen dapat rumah itu harus ada uang tanda jadi, ada slip gaji dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk meyakinkan beberapa orang ini kan nggak gampang. Nggak gampang harus banget. punya skill gitu ya. Iya dong. Saya pengen tahu bagaimana caranya Mbak Yulia untuk bisa menggait mereka. Terus pakai medianya media apa? Untuk saat ini saya pakai media Facebook, IG, OLE, dan sekarang saya pakai media Wika. Ya. Nanti live YouTube ya sekarang. Ya. Silakan loh, Wika Muda pengen bertanya dengan Mbak Yulia karena ini marketingnya bukan abal-abal dan di Gramo Jawa Barat ini sudah legal semuanya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Tapi begini Mbak, itu yang terkecil atau terendah tadi 320 juta begitu ya. Kalau yang menengah dan yang kelas atas berapa ya Mbak? Ya sebenarnya gini, kalau untuk perumahan, kalau untuk perumahan sih di Gramo Jawa Barat ya, kalau barangkali mau KPR kayak gitu. Tapi kalau mau cari tanah atau untuk yang terkecil budgetnya masih mungkin nggak bisa mumpuni KPR gitu ya. Itu bisa ambil kapling di kota. Saya ada kapling di kota Prajurit Kulon Gangnam. Ada harganya cuma 80 juta. Untuk hari ini? Untuk hari ini. Sudah naik? Sudah naik. Tetap harganya tetap. Berapa ukurannya Mbak Yulia? 6 kali 12. 6 kali 12, 80 juta. 80 juta. Dan di Prajurit Kulon? Gangnam. Oke. Ini mungkin yang pengen invest begitu ya? Iya. Atau mungkin pengen mendirikan rumah sendiri Tapi begini Mbak, ada beberapa orang yang sudah kapok dalam tanda kutip beli kafling itu dibohongi Mbak. Iya, banyak sih. Kiat-kiatnya supaya nggak dibohongi, selain kenal Mbak Yulia kan saya sudah tahu gitu. Nah, orang lain kan belum tahu juga. Iya. Kiat-kiatnya supaya nggak tertipu gimana? Kiat-kiatnya jadi harus pinter-pinter ya. Memang kalau untuk beli tanah, beli rumah itu kan memang nggak gampang. Lagi marak penipuan. Iya betul. Jadi kenali dulu. Kalau untuk mengenali developer agak susah ya. Kenali dulu marketingnya. Minimal tahulah ini asal muasalnya dari mana, kayak gitu-gitu. Kalau untuk tahu riwayatnya kan nggak mungkin ya, susah ya. Makanya kan lebih baik
Kalau gini kan kita lebih kenal, oke? Iya. Hai, kita kenal. Tapi kan biasanya dengan embel-embel harga murah Mbak Yulia. Biasanya kayak gitu, Ya, biasanya betul, ya. kayak gitu. Jadi embel-embel harga. Makanya jangan terkecoh dengan harga-harga yang murah. Terus free biaya ini, free biaya itu, dan endingnya penipuan. Oke. Kayak gitu sih. Jadi harus cross check dulu ya Mbak. Iya, Marketingnya siapa? Kalau developernya itu susah gitu ya. Susah. Oke, Mbak Yulia, kita ngomongin soal Geraha Majapahit ya. Iya. Yang kita tahu ada di utara terminal ya. Iya. Bangunannya timurnya. Ya. Kita ke sana itu pengen tahu lebih cross-checknya begini Mbak. Bangunannya materialnya itu apa aja sih Mbak? Materialnya pakai bata ringan. Atapnya kita pakai kanal C. Mereknya Kencana 0,75, gentengnya kita pakai genteng cor. Jadi kalau pengen tahu strukturnya kayak gimana, yuk kita cek lokasi. Ini kalau nggak salah adalah yang ketiga, betul ya? Ini sekarang Geraha Majapahit lagi buka ke tahap keempat. Mau keempat? Iya. Yang tiga habis? Yang tiga ada tinggal beberapa aja. Yang empat ini berapa unit? Yang empat ini sekitar hampir 200 unit. 200 unit, luar biasa. Ini masih proses ya Mbak ya? Proses lagi pengurukan. Lagi pengurukan. Ya. Areanya juga dari dekat situ? Dekat situ. Apa yang menjadi kelebihan Geraha Majapahit dengan yang lain nih Mbak Yulia? Kalau di Geraha Majapahit itu lingkungan satu, kawasannya. Lingkungan itu lebih mendukung sih Mas. Maksudnya kalau kita lingkungannya sama kayak di kampung itu kan beda ya. Jalannya lebih lebar. Jalan depan itu 10 meter loh Mas. 10 meter? 10 meter. Oke. Ini yang tahap 4 ini pun 10 meter ini. Sama 10 meter? Sama 10 meter. Oke. Terus apa lagi selain itu? Fasum kita ada. Fasum umum ya? Ya. Seperti lapangan atau olahraga begitu? Kalau lapangan olahraga di tahap 3 belakang itu masih ada tanah. Cuman kalau untuk olahraga kayaknya lagi nanti dipikirkan sama developer sih. Kalau untuk fasum yang lain kayak yang penting itu kalau mau beli rumahan itu kita harus mencari tahu makam. Oke. Makam itu penting, penting. Karena itu rumah masa depan. Kita ya. Jadi kalau nyari perumahan itu atau nyari rumah, nyari tanah, kalau bisa itu akses makam harus dicari. Soalnya ada beberapa perumahan dia nggak punya makam Mas. Jadi kan kasihan, kok nek mati dikubur nanti. Tapi saya pengen tahu, Mbak Yulia, di Geraha Majapahit ada makamnya? Ada. Di sebelah mana? Di Dayaman. Oh di Dayaman. Beli tanah sendiri begitu? Iya, jadi kayak dekat sama kampung. Oke, dekat sama makan umum ya? Iya, dekat Mas. Tapi ini beda ya, punya perumahan. Jadi satu cuman agak geser gitu maksudnya. Dan tidak semuanya perumahan itu punya makam? Nggak semua. Ada yang dekat Geraha Majapahit itu dia nggak punya makam. Maksudnya adalah rumah subsidi, aku nggak mau sebut ya. Saya sebut ya. Ada dia nggak punya makam. Jadi kalau orang tinggal di situ diusahakan jangan pindah ke sini kata Pak RT-nya itu. Jangan pindah ke sini, nanti pas meninggalnya susah. Kamu mau dimakamkan di mana gitu. Karena kasihan Mas, kasihan pihak keluarga. Wis kesusahan, ditambah lagi nggak bisa dikubur. Iya. Jadi ini memang sebuah problem ya. Itu luasnya sesuai dengan jumlah kaflingannya atau bagaimana? Iya sih. Jadi luasnya memang kalau makam sih memang biasanya kan ya nggak begitu besar ya. Begitu besar. Cuma ini kan untuk dalam bahasa Jawa jagani. Jagani. Oke. Dekat bank. Ada Bank BNI, Bank BRI, ada Alfa. Jadi dekat lah Mas. Kalau mau ke kota pun juga dekat. 5 menit nyampe. 5 menit nyampe. Mau ke tol lebih dekat lagi. Oke. Dan kalau kita melihat dari Mbak Yulia ini yang skillnya dari yang saya kenal dulu ya, orangnya itu memang sangat buat gitu. Tapi begini, untuk meyakinkan orang itu nggak gampang. Nggak gampang. Bagaimana cara Mbak Yulia supaya si pembeli ini bisa closing? Paling utama sih aku lebih ke surat-surat ya. Yang penting itu suratnya aman, kita jualan juga aman. Terus lokasinya, rumahnya, kayak produknya kita ini sudah ada contohnya. Jadi kalau orang mau beli kayak gini Pak, seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke
ini lagi ada promo nih, mumpung lagi ada promo 0% kayak gitu. Biasanya berapa Mbak Yuli? Biasanya memang DP-nya 10%. Ini mumpung yang tahap 4 ini lagi pembukaan, jadi DP-nya 0%. Enggak, dari kapan sampai kapan begitu? Biasanya 3 bulan sekali naik 25 juta. Wih, setiap berapa 3 bulan? 3 bulan sekali. 25 juta? Kemarin sudah naik 25 juta. Iya. Ini awal tahun DP 0% ya? 0%. Oke, nggak rugi Bapak? Ada lah, sekarang sudah ada Sudah ada hitungannya ya? ya. Pinter ya. Oke, Mbak, saya bergeser ke beberapa dulu ya. Ini saya pengen menyapa untuk Mbak Andin. Mas Ferry mau tanya, di Geraha Mojopahit itu kalau hujan towers itu loh, gote gak banjir tak? Terima kasih. Untuk selama ini sih aman-aman saja. Aman-aman. Karena jauh dari sungai. Iya, jauh dari sungai. Belakang itu sawah kan memang. Belakang Geraha Majapahit kan sawah memang. Mbak, saya pengen tahu aksesorisnya Mbak. Selain ada misalnya di tipe 45 ya? Ya. 45 itu kan kamar di kamar mandi 1, kamar tidur 2. Itu luasnya 14. 6 14. 6 14. Iya. 6 14 ya. Ya. Oke. Mbak Yula, kalau masih aksesoris misalnya pemasangan AC, kemudian pagar. Saya dengar teman saya itu juga KPR Mbak, tapi nggak boleh masang pagar. Kan itu untuk keselamatan atau kenyamanan si penghuninya. Tapi kan kita nggak tahu, mungkin ada alasan khusus Mbak Yulia sebagai dari agen properti seperti apa? Kalau untuk pagar, selama ini sih memang nggak boleh dulu ya. Bukan nggak boleh, tapi nggak boleh dulu. Sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun? Nah, setelah 4 tahun nanti diserahkan ke warga, jadi boleh dipagar karena supaya harganya itu naik. Kalau satu dipagar, satunya nggak dipagar, terus satunya pagar kayak gini, satunya kan kesannya kayak rumah kampung Mas, ya kan? Bukan klaster, kan? Ini untuk menaikkan kelas. Jadi biar setara, biar bagus, biar kayak di Jakarta, Surabaya kan bagus gitu loh Mas, seragam ya kan. Itu biasanya di depan ada satpam ya nantinya juga? Iya, di depan ada satpam, ada CCTV juga. Ada CCTV. Jadi kenyamanan dari penghuninya sudah oke ya? Oke lah. Oke. Terus soal ini Mbak, saya pengen tahu juga soal kebersihannya bagaimana. Itu kan biasanya di beberapa perumahan kalau awal itu bagus bersih banget. Kita lihat 10 tahun ke belakang itu rumput-rumputnya pada bergoyang-goyang gitu. Biasanya itu memang setelah 4 tahun itu kan memang dikembalikan ke warga ya. Biasanya itu memang tergantung warganya sih. Kalau warganya bersih, maka rumahnya juga ikut bersih. Itu sih. Terus kalau dari pihak Mbak Yuli ini kan sebagai agen properti ya. Nanti kan si penghuninya ini kan urusan sama bank yang bersangkutan begitu ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah begitu, didampingi nggak Mbak? Didampingi dong, pasti didampingi. Biasanya masalah kayak gimana? Soal keterlambatan atau? Biasanya itu untuk pengurusan ke KPR ya. Oke. Nah, biasanya kalau realisasi kayak gitu-gitu Mas. Jadi awal peningkatan sama bank, mulai KPR kayak gitu-gitu sih. Ketika nanti mereka sudah closing deal dengan Mbak Yuli, disalurkan ke bank yang terkait begitu, Mbak Yuli sudah lepas dari situ ya? Lepas ya? Lepas karena urusannya sudah sama bank. Kalau misalnya di kemudian hari ada kendala dan sebagainya Mbak Yuli, sebelum 4 tahun, Mbak Yuli sebagai properti akan terus memantau ini atau sudah bos? Mau tahu? Boleh, tak bantu, masalah bisa. Bisa. Enak Mbak Yuli dibantu. Dibantu terus pokoknya. Iya. Saya pengen tanya lagi, ini beberapa sudah masuk lagi. Ada Mas Adi yang ada di Karangkedawang. Mbak, kalau yang terendah tadi 320 juta, kalau yang tengah-tengah ini ukuran berapa, harga berapa, uang tanda jadinya berapa? Untuk nggak ada yang tengah sih, yang di Geraha Majapahit tahap 4 itu ada 2 tipe. Tipe 45 sama tipe 50. Kalau yang di Geraha Majapahit tahap 3 ada 3 tipe. Tipe 40, 45 sama 50. Kalau yang di mana dulu ini? Tahap 3 dulu ya? Iya, tahap 3 dulu deh. Tahap 3 dulu itu paling rendah tipe 40. Tipe 40 ya? Tipe 40, ukurannya 6 kali 13,5. Iya. Nanti coba untuk yang penasaran bisa langsung ke Geraha Majapahit gitu ya? Boleh?
untuk melihat langsung lokasinya di sana, cek lokasi sendiri boleh, atau nanti sama Mbak Yulia juga boleh, karena kita pengen banget biar gak ada dusta di antara kita, maka langsung ke sini ya. Di mana jalan apa Pak? Jalan Jabon atau Jalan bisa Raya Jabon. Ya Jalan Raya Jabon atau bisa langsung hubungi saya di 085 60 77 42 658. Nah, ini dia Mbak Yuli Property yang bisa Anda cantumkan di nomor kontak Anda kalau sekarang mungkin sebagai orang-orang yang baru saja menikah begitu, terus pengen punya hunian ya, karena kalau rumah sendiri itu enak banget. Enak banget. Kalau ikut mertua itu penuh dengan drama. Kok jadi curhat? Iya. Oke, Mbak Yulia, Iya. dari yang Anda kerjakan, Anda lakukan, pasti punya target. Iyalah, ada target. Sebulan berapa target? Sebenarnya kayak target itu kalau bisa ya seminggu tuh kita jualan minimal 1 unit. Seminggu. Tapi kan karena kemarin karena corona, jadi kan memang semua orang kan lagi butuh uang gitu ya Mas. Jadi ya sekarang agak penjualannya itu agak berkurang. Cuman ya alhamdulillah ada aja satu bulan kayak gitu-gitu sih. Mereka ini biasanya dari kelompok atau bagian ekonomi yang bagaimana, Mbak? Kalau di Geraha Majapahit itu ekonomi menengah menengah ke atas. Menengah ke atas. Kalau beli kapling itu ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Kalau beli tanah kan memang harganya lebih murah. Gitu. Kalau beli rumah kan memang budgetnya harus tinggi, harus gede. Harus nyiapin DP, harus nyiapkan uang untuk realisasi ke bank, kayak gitu-gitu. Nah, Mbak, untuk langkah-langkah awal sebelum memilih rumah, apa yang harus perlu kita sikapi untuk supaya kita nggak tertipu? Satu, yang kedua, apa yang menjadi rumah kita ini benar-benar impian dari kita semuanya? Dari fisiknya kah, dari bangunannya, dari apa gitu, Mbak? Kalau untuk supaya nggak ketipu ya tadi marketingnya satu. Carilah marketing yang benar-benar kalau bisa udah dikenal, atau enggak ya memang tahu asal muasalnya kayak gitu. Kalau untuk rumahnya kayak gimana, carilah perumahan yang lingkungannya yang lebih bagus. Jadi lingkungan itu memang mempengaruhi, untuk pertumbuhan si kecil kayak gitu, main-main. Jadi itu penting. Iya, secara sosial ya. Sosial. Tapi begini Mbak Yulia, saya pengen tahu dari pengalaman Mbak Yulia, biasanya orang-orang itu pilih yang mana? Yang pojok-pojok atau yang biasanya, yang depan? Pilih biasanya itu kok ke belakang sih? Ya soalnya sampean lama. Yuk, gercep deh gitu. Apa yang dipilih mereka? Alasan kenapa? Biasanya itu nyarinya yang kalau nggak pojok ya agak ke depan kayak gitu sih. Cuman makanya kan kalau lagi ada kayak gini nih, mumpung promo dan masih baru buka, kalau bisa tuh cepet deh, gitu loh. Cepet-cepet datang, cek lokasi, kalau cocok, ayo, gitu loh. Uang tanda jadi hanya 5 juta ya, Pak? 5 juta aja. 5 juta aja, nanti bisa memilih sesuai dengan yang Anda inginkan. Siap. Dan bocorannya seperti Mbak Yulia bilang tadi, 10 meter bocorannya, Mbak? Iya, 10 meter. Luar biasa ini. Dan ini kalau nggak salah ada 400 berapa? Apanya? Tempatnya, unitnya? Hampir 200. 200 unit, bisa dibilang banyak sekali ini ya. Dan satu orang bisa memiliki lebih dari satu ya Pak ya? Lebih dari satu bisa. Bisa. Tapi sekali lagi, ketika belum 4 tahun, jangan sekali-sekali itu merubah desain. Iya, betul. Yang saya tanyakan gini Pak, acuan atau kiblatnya, semua properti kan beda-beda. Developernya beda, boleh beda. Yang menjadi acuannya itu, rumah 2024 nanti akan begini bentuknya. Itu lewat apa Pak? Itu developer sih, maksudnya nanti kan bagian desain. Jadi ya sekalian sama lihat-lihat. Jadi perumahan pasti beda ya? Pasti beda. Pasti beda. Kalau itu aja kan monoton Mas, nggak anu. Iya, yang saya tahu kan di beberapa tipe dan juga model rumahnya kan sekarang sudah kayak mendekati rumah kaca gitu ya. Bangunannya kayak tingkat tapi nggak tingkat. Iya. Betul ya? Ini belum digaya betul juga. Oke, gitu. Saya menjadi tertarik ketika ini nggak tingkat ya, tapi nggak tingkat sebenarnya. Nggak tingkat. Cuman modelnya kan kayak ada kaca di atas. Betul ya.
Jadi istilahnya orang itu tertariknya banyak di situ ya? Iya. Oh iya. Tingkat ya? Enggak. Tapi kalau misalnya itu mau ditingkat boleh setelah 4 tahun? Boleh. Setelah 4 tahun ya? Saya pengen tahu. Secara tadi lingkungannya oke, sosialnya oke. Terus bagaimana untuk air dan sebagainya, Mbak? Ini kalau untuk air kita pakai air bor, sumur bor. Karena air kita Mojokerto ini masih bagus, Mas. Masih oke ya? Iyalah, masih bagus. Jadi buat apa? Kita kan dekat sama Pacet, dekat pegunungan. Kalau mau nggak pakai sumur bor kan ya eman, Mas. Itu kalau boleh tahu semuanya itu pakai komunal untuk ini ya, kamar mandi ya? Iya. Enggak. Kita menyediakan cuman keran, jadi terserah mau pakai shower bisa. Nggak jadi nggak ada bak mandinya, terserah mau. Jadi mau beli batap juga boleh, terserah. Terus soal listriknya, Mbak? Listrik kita pakai 900 sampai 1300. Oh, semua ya? Hanya bisa dibeli itu ya? 900 sampai 1300. 1300. Baik. Sudah cukup lama saya ngobrol dengan Mbak Yuli, nggak terasa Iya. mau jam 3 ya. Tapi sebelum kita closing begini Mbak Yuli, saya pengen Mbak Yuli ini sebagai agen properti begitu ya, kiat-kiatnya supaya orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang sedikit paham bisa full pahamnya, untuk bisa mendapatkan rumah di Geraha Majapahit seperti apa, dan supaya tidak tertipu bagaimana. Kita ulang lagi, terus nanti di akhir acara Mbak Yuli menyebutkan kontak person yang bisa disampaikan termasuk juga alamat kantornya. Silakan. Jadi kiat-kiatnya supaya tidak tertipu, tolong kalau bisa kenali dulu marketingnya, ajak ngobrol, jangan buru-buru kalau mau beli, pelan-pelan saja, dikenali dulu asalnya dari mana, developernya aslinya dari mana, kenali dulu developernya, kayak gitu-gitu sih. Jadi supaya nggak tertipu ya, karena uang yang kita keluarkan itu jumlahnya juga nggak sedikit, kan gede. Jadi kalau di tengah jalan ada apa-apa itu kan kasihan pembelinya. Terus untuk bangunannya kalau bisa langsung cross check ke lokasi, pasti ada rumah contohnya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa hubungi saya deh. Bisa hubungi saya ke nomor 085 60 77 42 658 dengan saya Mbak Yulia. Saya ulangi lagi ya, 085 60 77 42 658. Sekian, seperti itu. Terima kasih. Dan tentu saja untuk yang muda yang ingin memiliki rumah hunian di Geraha Majapahit, nanti bisa menghubungi Mbak Yuli, atau kalau masih bingung ya tanya saya langsung. Boleh, ya. boleh. Mbak Yuli, thank you waktu informasinya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Dan Wika Muda, sampai di sini dulu obrolan kita di Wika Bicara. Saya Ferry Pasya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.